يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Syekh Maulana Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang dikenal dengan Guru Sekumpul, lahir pada 11 Februari 1942 di Kampung Tunggul Irang, Seberang, Martapura, Kalimantan Selatan. Guru Sekumpul wafat dalam usia 63 tahun di Martapura pada 10 Agustus 2005 silam. Pada usia 7 tahun, ia menimba ilmu di Madrasah Kampung Keraton Martapura. Sejak usia 10 tahun telah dikaruniai kasyaf hisi, yakni mampu melihat dan mendengar apa-apa yang tersembunyi atau hal-hal gaib. Pada usia 14 tahun, ia dikaruniai futuh atau pencerahan spiritual saat membaca sebuah tafsir Quran. Pada masa remajanya, Guru Sekumpul menghabiskan waktu menimba ilmu hingga ke pesantren Datuk Kalampian, Bangil, Jawa Timur. Selain itu berguru kepada Syekh Falah di Bogor. Syekh Maulana Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang dikenal dengan Guru Sekumpul adalah sosok karismatik dan dikagumi banyak orang. Beliau sosok waliullah asal Kalimantan yang menyatukan syariat, tarekat, dan hakikat dalam dirinya. Meski memiliki karomah, ia selalu berpesan agar jangan tertipu dengan segala keanehan dan keunikan. Ketawaduan dan kesederhanaannya telah membuatnya mencapai makom yang tinggi. Berikut beberapa kisah karomah Abah Guru Sekumpul. Kisah yang pertama, saat masih di Kampung Keraton, Guru Sekumpul biasanya duduk dengan beberapa orang sambil bercerita tentang orang-orang terdahulu untuk mengambil pelajaran dari kisah itu. Suatu saat beliau bercerita tentang buah rambutan yang saat itu belum musimnya. Tiba-tiba beliau mengacungkan tangannya ke belakang, seolah-olah mengambil sesuatu, dan mendadak di tangan beliau sudah memegang buah rambutan yang matang, yang kemudian beliau makan. Beliau juga bisa memperbanyak makanan setelah makan sepiring sampai habis. Tiba-tiba makanan di piring itu penuh lagi, seakan-akan tidak habis-habisnya walaupun dimakan oleh orang banyak. Kisah yang kedua, suatu ketika terjadi musim kemarau panjang dan sumur-sumur mengering. Masyarakat pun meminta Abah Guru Sekumpul agar berdoa meminta hujan. Beliau lalu mendekati sebatang pohon pisang, menggoyang-goyangkan pohon itu, dan tak lama kemudian hujan pun turun. Akhirnya masyarakat pun senang dan gembira dengan hujan yang turun. Kisah yang ketiga, Guru Hudori menceritakan bahwa Abah Guru Sekumpul sewaktu kecil pernah bermimpi bertemu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah SAW, yang keduanya membawakan pakaian jubah dan memasangkan kepadanya lengkap dengan surban. Kemudian keduanya memberikan nama Zainal Abidin. Setelah bangun, beliau menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Kemudian ayahnya mengganti nama beliau yang dulunya Kusyairi menjadi Muhammad Zaini, yang dimana nama tersebut adalah sebuah pemberian dari cucu baginda Nabi Muhammad SAW di dalam mimpinya. Kisah yang keempat, suatu hari Habib Maksum dari Pasuruan bertemu ke rumah Abah Guru Sekumpul. Di perjalanan ia berkata, jika memang Abah Guru Sekumpul ini benar-benar waliullah, maka hutangku yang 21 juta itu lunas. Akhirnya beliau sampai di kediaman Abah Guru Sekumpul. Ia pun disambut dengan ramah, lalu dipersilahkan duduk. Ketika sedang
bercakap-cakap, berbincang beberapa saat, tiba-tiba datanglah seseorang menyerahkan uang cek kepada Abah Guru. Abah Guru kemudian memberikan cek tersebut begitu saja kepada Habib Maksum. Padahal Abah Guru belum sempat melihat jumlah yang tertera di kertas itu. Sambil berkata Abah Guru, "Ini untuk melunasi hutang." Lalu Habib melihat jumlah yang tertera di cek itu. Subhanallah, Habib Maksum pun terkejut. Jumlahnya 21 juta rupiah. Persis dengan jumlah hutang yang dimiliki Habib Maksum. Padahal Habib belum pernah mengatakan atau bercerita apa-apa kepada Abah Guru tentang utangnya. Disinilah terlihat karomah Abah Guru sekumpul, sekaligus kemurahan dan kebersihan hatinya dari cinta dunia. Kisah yang kelima, pada suatu hari datanglah rombongan para habaib dari berbagai daerah ke Kalimantan Selatan, tepatnya ke kediaman Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari atau Abah Guru sekumpul. Sudah tradisi beliau untuk memuliakan tamu-tamunya. Abah Guru apabila menerima tamu dari luar daerah, apalagi para habaib, maka Abah Guru sekumpul akan meminta tamu tersebut untuk menginap beberapa hari di kediaman beliau. Beliau sendiri yang turun tangan untuk melayani para tamu tersebut. Istilahnya, tamu adalah raja. Sangat terlihat dari sikap dan perilaku Abah Guru sekumpul terhadap para tamu-tamu beliau. Sampai pada akhirnya rombongan para habaib itu akan pamit pulang. Maka bergantianlah Abah Guru sekumpul menyalami satu persatu para habaib tersebut yang jumlahnya puluhan orang. Tapi ada yang aneh ketika Abah Guru sekumpul menyalami para habaib tersebut. Sambil Abah Guru bersalaman dengan satu persatu dari para habaib tersebut, Abah Guru juga sambil mengambil uang dari kantong baju beliau dan memasukkan uang tersebut ke kantong baju satu persatu para habaib itu. Di sana ada Al-Habib Muhsin bin Al-Habib Agil bin Syahab yang berdiri di dekat Abah Guru sekumpul. Saat itu sangat mengetahui bahwa kantong baju Abah Guru tidak ada apa-apa, alias kosong. Sampai selesai semua para tamu Habib itu disalami oleh Abah Guru sekumpul yang jumlahnya puluhan tersebut. Terus-terusan Abah Guru juga mengambil uang dari kantong baju beliau yang seperti tidak ada habisnya untuk beliau berikan kepada satu persatu para habaib tersebut. Tidak terasa selesai Abah Guru menyalami dan memberikan uang tersebut kepada seluruh habaib yang hadir di situ yang berpamitan pulang. Lalu Habib Muhsin mendekat kepada Abah Guru. Abah Guru hanya berkata, "Tidak usah terkejut jika kau memang mengetahuinya." Seolah-olah memberitahu kepada Habib Muhsin bahwa apa yang beliau lihat, beliau tidak usah terkejut, karena memang itu adalah karomah dari Abah Guru sekumpul. Kisah yang keenam adalah pada tahun 1997, Abah Guru pernah bermimpi, yang mana di dalam mimpi beliau ada seorang perempuan yang mengirimkan racun hendak membunuh Abah Guru. Akan tetapi tidak sampai Abah Guru meminum racun tersebut, di dalam mimpinya beliau hanya melihat saja dengan racun tersebut. Setelah beliau mendapatkan mimpi tersebut, lalu Abah Guru sekumpul bertanya kepada paman beliau, yaitu Kiai Haji Seman Mula. Dan Abah Guru menceritakan semua apa yang dialami di dalam mimpinya. Kemudian Kiai Haji Seman Mulia berkata bahwa mimpinya itu memang betul. Nanti suatu saat pada pengajian hari Sabtu akan ada seorang perempuan yang memberikan air kepadamu. Akhirnya sampailah pada pengajian hari Sabtu, yang memang pengajian itu pengajian jamaah perempuan pagi.
Setelah pengajian selesai, ada seorang perempuan yang memberikan kepada Abah Guru air zam-zam yang bertuliskan di botol tersebut, "Ini untuk Abah Guru." Alhamdulillah, dengan berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang aulia, kekasihnya, dihindarkan dari niat jahat orang-orang yang tidak suka kepada beliau. Setelah Abah Guru melihat air di dalam botol tersebut, lalu Abah Guru menyuruh adik perempuan beliau untuk membuang air di dalam botol tersebut. Setelah dibuang, seketika itu juga air tadi mengeluarkan asap kimia, tetapi tidak banyak mengeluarkan asap dikarenakan racun di dalamnya diketahui sangat mematikan untuk manusia. Itulah karamah Abah Guru sekumpul yang diberikan penglihatan lewat mimpi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa orang yang akan mencelakainya. Dan kisah yang ketujuh, kisah ini diceritakan oleh Habib Mustafa Al-Idrus dari Tebet yang berkunjung ke kediaman Abah Guru sekumpul. Waktu itu majelis baru digelar di rumah beliau, belum di musola Ar-Raudhah. Habib Mustafa sempat diizinkan untuk memberikan tausiah kesempatan itu. Setelah majelis, kemudian mereka bermalam di rumah Abah Guru, ditempatkan di tempat di kamar yang paling nyaman. Sementara Abah Guru menempati di kamar jauh di belakang. Ketika malam tiba, Habib Mustafa kehabisan rokok. Kemudian Habib menyuruh rekannya untuk mencari dan membeli rokok di luar. Kemudian setelah Habib Mustafa ini, rekannya mencari rokok dan membeli rokok, akhirnya tidak ditemukan warung yang buka pada saat itu. Kemudian Habib tersebut berbisik kepada rekannya, kalau memang Guru Zaini ini wali, beliau akan mengetahui kalau Habib kehabisan rokok. Sekitar 10 menit kemudian, pintu kamar Habib itu diketuk oleh Abah Guru. Dan Abah Guru mengucapkan salam. Setelah pintu dibuka, kemudian Abah Guru membawa seselop rokok bentol biru, yang memang rokok bentol biru itu adalah kesukaan dari Al-Habib Mustafa. Masya Allah, kejadian yang sangat luar biasa. Itulah salah satu karomah Abah Guru yang mengetahui isi hati seseorang, dan kemurahan Abah Guru sekumpul yang memberikan tamunya sebuah rokok. Dan kisah yang ke-8, kisah karomah Abah Guru sekumpul, bukan hanya saja masyhur di Kalimantan. Karomah Abah Guru juga masyhur di berbagai pelosok pedalaman Papua. Ini berdasarkan kisah nyata warga pedalaman Papua yang tercengang karena kaget dengan acara haul Abah Guru. Padahal mereka belum lama masih mendapatkan asupan ilmu dan pelajaran dari Abah Guru. Peristiwa ini terjadi pada haul ke-10 Abah Guru sekumpul di tahun 2015. Saat itu ada rombongan dari pedalaman Papua yang datang ke lokasi acara haul di Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Mereka bingung karena memang baru pertama kali datang ke luar pulau, dan keperluan yang mereka sendiri tidak tahu pasti seperti apa acaranya nanti. Kemudian mereka pun bertanya kepada para panitia tentang acara yang diselenggarakannya ini. Kemudian panitia ini menjelaskan bahwa ini adalah acara haul Abah Guru sekumpul yang jumlahnya sangat banyak sekali. Dan mereka pun bertanya, seperti apa sosok sohibul haul ini? Kemudian panitia pun menjelaskan dan menunjuk salah satu foto yang dipajang di
jalan-jalan yang dijual oleh orang-orang. Kemudian setelah mereka melihat foto yang ditunjukkan oleh panitia, tiba-tiba rombongan tersebut langsung menangis dan mengucapkan syahadat bersama-sama. Ternyata foto yang ditunjukkan oleh panitia di warung-warung tersebut ternyata yang dikenal mereka sebagai guru yang mengajarkan akhlak dan kebaikan di tanah kelahirannya di pedalaman Papua. Mereka kemudian kembali ke makam lagi ke abah guru sekumpul dan meminta maaf. Guru sekumpul yang wafat pada tahun 2005. Tapi menurut kisah nyata dari rombongan Papua itu, beliau masih mengajarkan ketauhidan di pedalaman Papua dan memberi mereka ongkos berangkat perjalanan dan pulang kembali ke Papua, lengkap dengan ongkos konsumsi dan lain-lainnya. Itulah karomah para kekasih Allah. Mereka mempunyai batiniah yang melintas batas, tidak bisa dinalar dengan pikiran manusia. Itulah kehendak Allah memberikan karomah kepada hambanya yang terkasih. Sekian, semoga kisah dan karomah dari abah guru sekumpul ini membuat kita semakin cinta kepada para aulia Allah dan kekasih-kekasih Allah, sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.